Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqa liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fiddin wa 'allimna at-ta'wil. Baik, selamat siang teman-teman sahabat-sahabat bedah tajwid sekalian dimanapun teman-teman berada. Apa kabarnya? Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya tidak kurang suatu hal apapun. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini kita bisa berjumpa lagi dalam rangka untuk sama-sama menyempurnakan bacaan Al-Quran kita, membaguskan ngaji kita agar bisa lebih sesuai dengan kaidah tajwid sebagaimana dahulu Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melafalkan Al-Quran dari lisan beliau. Walaupun pernyataan yang paling tahu diri adalah tentu bacaan kita tidak akan pernah bisa sesempurna bacaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun minimal kita berupaya berikhtiar dengan semaksimal mungkin untuk mendekatkan bacaan kita kepada bacaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik teman-teman, gimana kabarnya pada kesempatan siang hari ini? Tadi sahur kita udah ketemu, kita belajar bareng. Tadi ba'da subuh kita udah belajar bareng juga. Nah, insya Allah siang ini gimana teman-teman kabarnya? Ketemu lagi kita. Semoga teman-teman tanpa terkecuali yang sering nontonin, sering belajar bareng, sering nangkring barang-barang belajar di sini ya, bedah tajwid per huruf, per harokat, per hukum tajwid. Insya Allah semoga selalu dalam keadaan sehat, puasanya berkah barokah ya, amal solihnya ditingkatkan dan semakin dekat dengan Al-Quran ya. Teman-teman sekalian, kita akan melanjutkan bahasan tadi pagi. Tadi pagi seperti biasa spesial Ramadan, kita akan membahas surah-surah favorit, surah-surah pendek yang mungkin seringkali kita pakai dalam sholat, khususnya ketika tarawih ya, baik ketika teman-teman menjadi imam di rumah atau ketika teman-teman menjadi makmum atau teman-teman sholatnya munfarid atau infiradi sendiri ya, nggak berjamaah. Baik, tanpa berlama-lama mari kita mulai saja teman-teman sekalian. Oke, terlihat Al-Qur'annya aman insya Allah ya, terlihat ya. Oke, baik, ini saya izin cabut dulu sebentar. Oke, baik, tanpa berlama-lama kita melanjutkan bahasan tadi pagi. Tadi pagi kita sudah bahas ayat ke-3, namun belum tuntas kita bahas. Tadi pagi kita baru bahas sampai ke, sebentar ya. Tadi pagi kita baru bahas sampai ke huruf ya ya. Baru kita bahas sampai ke huruf ya. Insya Allah pada kesempatan malam lagi, siang hari ini kita akan lanjutkan ya. Sebelum kita mulai, kita baca dulu bareng-bareng. Jangan lupa dihadirkan rasa syukur dan bahagianya ketika membaca ya, karena yakinlah tidak semua orang ya mengupayakan di bulannya Quran ini meluangkan waktu banyak untuk Al-Quran. Oke, baik, tanpa berlama-lama mari kita mulai dari ta'awudz. Kita baca ayat ketiga surah Al-Quraisy-nya sebanyak 2-3 kali. Kita mulai dari ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falyabudu rabb hadzal bait. Falyabudu rabb hadzal bait. Sekali lagi. Falyabudu rabb hadzal bait. Tanpa berlama-lama mari kita mulai saja teman-teman sahabat-sahabat bedah tajwid sekalian. Sekarang tadi pagi kita sudah masuk ke huruf ya, insya Allah sudah kita bahas ya. Nah, maaf, huruf ya belum, baru sampai ke huruf lam sukun ya. Maka kita akan mulai, kita akan mulai dari huruf yang ini ya teman-teman ya. Kita akan mulai dari huruf yang bentuknya seperti mangkok nih, lalu ada titik 2 di bawah. Ini namanya huruf apa? Ketika dia belum berharokat, nama hurufnya sudah didampingi dengan vokal A, yaitu nama hurufnya adalah huruf ya.
Bagaimana cara melafalkan huruf ya? Huruf ya itu simpelnya kita lafalkan persis bagaimana kita melafalkan huruf Y pada abjad alfabet. Oke, jelas insyaallah ya. Nah, namun kalau kita pengen tahu kaidahnya, kita pengen tahu kaidah dari pelafalan huruf ya itu seperti apa? Ayo, saya izin bantu teman-teman sekalian. Jadi gini, setiap huruf hijaiyah itu punya yang namanya makhraj. Oke, kita tulis ya. Setiap huruf hijaiyah itu punya yang namanya makhraj. Oke, apa itu makhraj teman-teman sekalian? Makhraj itu artinya adalah tempat keluar. Tempat keluar itu apa? Tempat keluar sumber huruf itu keluar. Ya, sumber suaranya huruf tersebut. Nah, di mana makhraj dari huruf ya ini ketika dia dilafalkan? Oke, teman-teman perhatikan baik-baik. Kita akan pakai coba buku metode seru hijaiyah kita, di mana huruf ya itu ketika dilafalkan. Perhatikan baik-baik huruf ya. Nah, perhatikan. Nah, huruf ya itu makhrajnya dari mana? Huruf ya itu tempat keluarnya dari mana? Huruf ya itu keluar dari yang namanya wastul lisan. Wastul lisan itu artinya apa? Wastul lisan itu artinya adalah tengah lidah. Tengah lidahnya diapain bang? Wal wastu fajimus shinu ya. Untuk huruf ya, tengah lidahnya cukup kita arahkan ke langit-langit di atasnya. Lihat, tengah lidahnya diangkat, mengarah ke langit-langit, tapi tidak sampai menyentuh bahkan menempel. Cukup diangkat saja. Ya yi yu bai. Cukup diangkat saja. Kalau tengah lidahnya dia sampai nempel ke langit-langit, maka huruf yang keluar adalah huruf yang lain. Huruf apa itu bang? Nih, perhatikan. Kalau dia sampai nempel, nempel begini, huruf yang keluar adalah huruf nih. Kita lihat, huruf apa? Nih, huruf jim. Huruf jim juga dilafalkan dari bagian tengah lidah. Tapi tengah lidah untuk huruf jim ini nempel sampai ke langit-langit di atasnya. Contoh pelafalannya, perhatikan baik-baik. Jaji jubaje. Jaji jubaje. Tengah lidahnya nempel sampai ke langit-langit. Itu huruf jim. Nah, makanya huruf ya tadi jangan sampai tengah lidahnya nempel. Cukup diarahkan ke langit-langit tanpa menyentuh. Yayi yubai. Faham sampai sini? Insya Allah paham ya teman-teman sekalian ya. Kita lanjutkan kembali. Maka ya, cukup angkat tengah lidah kita mengarah ke langit-langit. Ya yi yubai. Sebagaimana kita melafalkan huruf Y pada abjad alfabet. Kita lanjutkan kembali teman-teman sekalian. Huruf Y-nya di sini dia berharokat apa? Dia berharokat baris atas. Ketika kita mendapati ada huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat baris atas, itu namanya adalah harokat fathah. Baik, saya izin tulis. Namanya adalah harokat fathah. Oke. Ketika kita mendapati ada huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat fathah baris atas, maka dia mesti dibaca dengan vokal A. Nah ya, maka huruf tersebut harus dibaca dengan vokal A. Maka huruf ya-nya di sini tetap kita baca ya, tidak berubah menjadi i, tidak berubah menjadi yu, tetap dibaca ya karena mengikuti harokatnya. Faham ya? Jelas sampai sini insya Allah. Selanjutnya, ketika kita mendapati ada huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat fathah lalu keluar tetap dengan vokal A, maka tandanya huruf tersebut termasuk ke dalam huruf yang karakter pelafalannya adalah tipis, teman-teman sekalian. Oke. Karakter pelafalannya adalah tipis, teman-teman sekalian. Ya. Jelas insya Allah tipis. Nah, bang, emang kalau dia termasuk ke dalam huruf yang tebal, huruf tebal itu ketika berharokat fathah emang nggak keluar dengan vokal A. Nah, kalau huruf tebal itu ketika dia berharokat fathah, dia akan terdengar condong seperti bunyi vokal O, teman-teman sekalian. Ya, dia akan terlihat seperti atau terasa seperti vokal O. Contohnya apa? Contohnya misalnya Dzalikal yaumul maaf, bukan itu. Contohnya misalnya was-samaa'i wat-tariq. Huruf to kenapa dibaca tidak was-samaa'i wat-tariq tapi tariq? Karena huruf to termasuk ke dalam huruf yang tebal. Huruf-huruf yang tebal itu ketika dia berharokat fathah dia tidak akan terdengar seperti vokal A, tapi dia akan condong seperti vokal O. Ya, so, do, to, ro, kho,
O, dan semuanya yang ketika fathah vokal O berarti dia huruf yang termasuk ke dalam karakter pelafalan yang tebal. Faham sampai sini teman-teman sahabat-sahabat bedah tajwid sekalian? Ya, sedikit-sedikit, pelan-pelan, step by step. Kita lanjutkan kembali teman-teman sekalian. Saya ini izin hapus karena huruf ya termasuk ke dalam huruf yang tipis karena dia dibaca dengan vokal A. Ya. Maka kalau kita sudah tahu ada huruf apapun yang berharokat fathah dibaca dengan vokal A, maka bagaimana cara menipiskannya? Karena kalau dia keluar vokal A berarti dia harus dibaca dengan kadar pelafalan yang tipis. Maka seringkali kita analogikan dalam pembelajaran kita itu dengan cara BMSS ya. BMSS. Oke. Apa nih Ustadz? Apa lidah kampung saya yang udah lanjut usia ini apa bisa mengikuti? Al-Qur'an itu tidak memandang untuk siapa. Al-Quran itu untuk semua muslim, semua orang ya yang mau belajar. Jadi bisa ya, mau lidah teman-teman lidah kota, lidah kampung sama aja. Penciptanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, nggak beda-beda, sama, bisa. Ya, asalkan mau belajar pelan-pelan, sedikit-sedikit. Oke, lanjut lagi. Nah, jadi kalau ada huruf berharokat fathah lalu dia keluar dengan bunyi vokal A, maka tipiskan dengan cara BMSS. BM artinya adalah buka mulut, SS artinya adalah sedikit senyum. Kalau kita hanya melafalkan buka mulut saja, khawatir pelafalannya seperti ini. Ya, ya, ya. Nah, bukan ya, tapi ada senyumnya sedikit. Ya, 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 ya. Begitupun pada huruf yang lain yang ketika fathah keluar dengan vokal A. Contoh, bukan ba, tapi ba. Bukan so, tapi sa. Bukan to, tapi ta. Bukan fo, tapi fa. Jadi buka mulutnya kita analogikan sedikit senyum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk teman-teman yang baru bergabung. Kita lanjutkan kembali teman-teman sahabat-sahabat bedah tajwid sekalian. Oke. Nah, maka di sini kita baca fal ya. Jangan sampai fal ya, tapi fal ya. Ringankan fathahnya, tipiskan. Oke, lanjutkan lagi teman-teman sahabat-sahabat sekalian. Nah, ada huruf yang sangat menarik untuk kita bahas. Teman-teman, kira-kira ini huruf apa? Huruf yang saya blok dengan warna hijau, kira-kira ini namanya huruf apa ketika dia belum berharokat? Nama huruf ini namanya adalah huruf Ain. Ya, namanya adalah huruf Ain. Oke, ya. Huruf Ain ya seringkali tertukar. Ya, ini huruf ainnya dalam kondisi apa? Nah, huruf ainnya dalam kondisi tanda petik di atasnya. Tanda petik di atas huruf ini sering disebut dengan tanda mati kalau di Indonesia. Tapi istilah tajwidnya itu apa? Istilah tajwidnya adalah tanda sukun atau sakinah. Sukun, maka huruf-huruf yang dalam kondisi sukun tidak dibaca dengan bunyi vokal A, I, U. Maka sebelum ke sana kita lihat dulu bagaimana cara melafalkan huruf ain. Ya, huruf ain ini teman-teman seringkali tertukar dengan huruf hamzah. Apa iya? Sepakat nggak? Huruf ain seringkali tertukar dengan huruf hamzah. Sepakat atau tidak? Nah, ini bukan kesalahan yang main-main teman-teman. Apabila ain ini seringkali tertukar dengan huruf hamzah, maka ini termasuk ke dalam kesalahan yang besar. Kenapa? Karena kalau kasusnya sudah menukar antara huruf yang satu dengan huruf yang lainnya, berarti itu sama dengan sudah merubah struktur kata. Kalau struktur kata berubah, maka makna ayat akan ikut tergadaikan. Ya, makanya belajar huruf itu penting. Belajar huruf itu penting. Ikhfa, idgham, idhar, oke. Tapi huruf itu paling penting. Ya, oke. Huruf itu paling penting. Nah, maka ya kita kenalan seperti apa huruf ain ini dilafalkan agar ain ini tidak seringkali tertukar dengan huruf hamzah. Oke, kita bahas bareng-bareng. Kita kenalan dulu sama huruf ain. Kita ingatkan lagi, setiap huruf hijaiyah itu punya yang namanya makhraj. Makhraj itu apa? Makhraj itu artinya tempat keluar. Di mana tempat keluar dari huruf ain ini ketika dilafalkan? Yuk kita belajar pakai buku saya, metode seru hijaiyah. Kita cari huruf ain teman-teman sekalian. Seperti apa huruf ain ini dilafalkan? Nah, perhatikan. Oke? Huruf ain. Di mana makhraj huruf ini huruf ghain, maaf. Huruf ain. Nah, ini ya. Sip. Nah, ini ya. Nah, di mana makhraj huruf ain? Makhraj artinya adalah tempat keluar. Tempat keluar dari huruf ain dilafalkan dari mana?
istilahnya adalah wastul halqi. Wastul halqi itu artinya adalah tengah tenggorokan. Oke, jadi dalam bahasan tajwid ya. Nah, perhatikan dalam bahasan tajwid teman-teman sekalian. Oke, nih perhatikan. Tenggorokan itu dipecah menjadi 3 bagian. Ada tenggorokan yang paling atas di sini, teman-teman sekalian. Nah, ini namanya tenggorokan paling ujung. Istilahnya adnal halqi. Nah, di bagian titik ini, nah inilah tempat keluar dari huruf ain. Inilah yang namanya tengah tenggorokan. Lalu ada yang paling bawah, yang paling dalam. Ini namanya adalah pangkal tenggorokan. Istilahnya adalah aqsal halqi. Oke, baik. Kita lanjutkan kembali teman-teman sahabat-sahabat bedah tajwid sekalian. Nah, sekarang huruf ain itu harus tepat dilafalkan di titik yang warna putih ini. Ini adalah bagian tengah tenggorokan. Tepatnya pada bagian ini nih, organ yang saya tunjuk ini namanya adalah katup epiglotis. Nah, ketika huruf ain dilafalkan, katup epiglotis inilah yang akan berkontraksi. Perhatikan. Ya. Kita perlihatkan jadi nanti di buku kita itu teman-teman sekalian, aduh. Ya, ada video animasinya. Nah, misalnya kita cari bagaimana cara melafalkan huruf ain. Nah, perhatikan ya. Jadi, ain itu dilafalkan dari bagian organ ini. Ini namanya adalah katup epiglotis. Ketika kita melafalkan huruf ain, katup epiglotis inilah yang akan berkontraksi. Perhatikan. Ya, kita izin bantu teman-teman sekalian. Ya, coba kita sambil hafalkan ya. Saya izin zoom dulu sedikit. Oke, kita mulai. Maaf, ini belum ditutup dulu sebentar. Oke, kita mulai. Ai, au, a, iya, wa. Nah, seperti itu huruf ain dilafalkan. Jadi, bagian tengah tenggorokan itulah yang nanti berkontraksi. Kalau nampak depannya, ain itu sekitaran dekat jakun teman-teman sekalian di sini. Ya. Ai, au, na'budu, alaihim, na'budu, gitu ya. Nah, tepat di bagian tengah tenggorokan kita. Oke. Nah, tapi kalau pengen lihat ilustrasi pelafalannya seperti ini ilustrasinya. Ya, coba. Ai, au. Nah, seperti itu huruf ain dilafalkan. Ya. Bagaimana untuk bisa mendapatkan akses bukunya Ustadz? Standby di grup. Karena informasi kapan buku kita ini jadi dan bisa diorder semuanya untuk kegiatan informasi up to date-nya cuman ada di grup saja. Ya. Oke, jadi masuk grup. Masuk grup free. Oke, kita lanjutkan kembali teman-teman sahabat-sahabat sekalian. Ya. Nah, jadi huruf ain itu dilafalkan tepat dari bagian tengah tenggorokan kita, tepatnya pada bagian katup epiglotis. Oke, nah sekarang banyak orang melafalkan huruf ain itu tertukar dengan huruf hamzah. Kenapa? Karena teman-teman melafalkan ainnya bukan di sini, tapi teman-teman melafalkan ainnya terlalu ke bawah ke sini. Nah, kalau dia dilafalkan terlalu ke bawah, ini adalah tempat keluar dari huruf hamzah. I, u, jelas aja salah. Kenapa? Karena teman-teman tidak tepat melafalkan dari tempat keluarnya. Yang ini hamzah di sini. I, u, yang ini ain di tengahnya. I, u. Faham insyaallah? Jelas insyaallah teman-teman sahabat-sahabat sekalian? Ya. Oke, sebelum kita lanjutkan, kalau teman-teman ngerasa ada kebaikan di live ini, kalau teman-teman merasa ada kebermanfaatan di live ini, silahkan teman-teman bantu share. Silahkan teman-teman bantu tap-tap layarnya. Jangan sampai teman-teman diam. Kalau ngerasa ada manfaat, kalau nggak ada nggak usah ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Nah, selanjutnya kita lihat di sini huruf ainnya dalam keadaan apa? Huruf ainnya dalam keadaan sukun. Maka teman-teman sekalian perhatikan, kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan ain sukun adalah apa? Kita cek di buku kita juga, di buku metode seru hijaiyah. Nanti kita bahas di sini kesalahan-kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan ain sukun. Oke, yang pertama sering kali tertukar dengan huruf hamzah sukun. Nah, contohnya kalau dibaca jadi hamzah sukun, bacaan yang tadi dibaca begini teman-teman. Fal ya budu. Nah, nggak boleh gitu. Huruf ain itu dia nggak terputus suaranya. Fal ya budu itu hamzah. Fal ya budu nggak, ya.
tapi falyabudu, dia ngalir sedikit suaranya. Falyabudu. Oke. Lalu selanjutnya kita perhatikan lagi, kesalahan yang sering kali terjadi ketika ain bersukun adalah pastikan huruf ain harus sedikit mengalir, jangan sampai terputus. Nah, ini nyambung ya. Jadi banyak juga orang yang melafalkan di sini sudah menjadi huruf ain, tapi dia terputus ainnya. Contoh, falyabudu, falyabudu. Nah, antara nih perhatikan, antara bunyi ain dengan bunyi bu di sini nggak boleh ada jeda hening, nggak boleh ada sekat, nggak boleh ada jarak, nggak boleh ada jeda di antara mereka, teman-teman sahabat sekalian. Kenapa? Karena huruf ain punya sifat. Apa sifat huruf ain? Yuk kita cek ya, perhatikan. Nih, perhatikan teman-teman ya. Nah, nih, aduh teman-teman, nih perhatikan ya. Oke, perhatikan. Huruf ain itu punya sifat dari segi suara. Nama sifatnya apa? Mohon maaf nih ya. Nih, nama sifatnya adalah tawassuto. Tawassut itu artinya adalah pertengahan. Pertengahan di antara apa? Pertengahan di antara rikhwah dan syiddah. Rikhwah itu artinya mengalir suara. Syiddah itu artinya tertahan suara. Sedangkan tawassut itu artinya tengah-tengah. Jadi dia nggak betul-betul mengalir, tapi dia juga nggak boleh terputus suaranya. Nggak boleh tertahan, karena sifatnya masih mengalir sedikit suaranya. Maka ketika kita praktekkan dalam ayat ini, teman-teman sekalian, mohon izin, jangan sampai dibaca terputus suaranya. Falyabudu, udah jadi ain bagus, tinggal sempurnakan sifat sedikit mengalir suaranya. Falyabudu, ya bu, bukan ya bu. Bisa diikuti? Bisa difahami? Saya bantu teman-teman belajar per huruf satu-satu dulu ya, satu-satu dulu ya, gak usah banyak-banyak dulu, gak usah cepet-cepet dulu, step by step ya. Falyabudu, gak boleh falyabudu karena sifatnya tawasud. Wa baina rikhwin wasyadidilin umar. Jadi tawasud itu dia masih menyisakan suara yang masih mengalir. Falya, itu yang disebut dengan tawasud ya. Falya, tapi bukan berarti betul-betul ngalir ya, bukan berarti betul-betul mengalir. Contohnya begini, falyabudu, enggak gitu juga kan, sedikit mengalir, itu betul-betul mengalir jadinya. Falyabudu, nah gitu ya. Oke, jelas sampai sini? Belum selesai, masih ada dua kesalahan lagi di huruf ain. Apa katanya? Menambahkan, nih perhatikan, saya izin agak zoom out dulu sedikit. Nah, kesalahan ketiga ketika kita melafalkan huruf ain bersukun, apa katanya? Menambahkan suara tambahan berupa pantulan adalah hal yang keliru, tidak tepat. Contohnya begini, suara tambahan berupa pantulan itu begini ya. Falyabudu, falyabudu, ya'bu, tidak begitu, tapi ya'bu, ngalir sedikit, nggak ada pantulan, nggak ada ya'bu, nggak, tapi ya'bu. Ulang, falyabudu, falyabudu, jangan sampai falyabudu. Paham ya? Sedikit-sedikit, huruf-huruf aja dulu. Kan satuan terkecil bacaan Quran itu huruf. Ya, bacaan idgham kita, ikhfa kita itu tingkatan berikutnya. Tapi lebih penting mana? Huruf. Ya, lanjut lagi teman-teman sekalian. Oke, lalu yang terakhir adalah menebalkan huruf ain yang seharusnya dibaca tipis. Ini sering kali terjadi. Kayak tadi pagi, ada yang baca ain sukunnya tebal. Na'budu, na'budu, bukan, tapi na'budu. Kalau kita praktikkan dalam ayat yang kita baca, maka jangan sampai ya, jangan sampai dibaca falya, ya, bukan ya, tapi ya budu ya, itu. Oke, falya budu. Ustadz, bagaimana cara biar bisa membunyikan ain agar bunyinya seperti itu, seperti ini maksudnya ya? Lafalkan tepat dari bagian makhraj huruf ain. Makhraj huruf ain dari mana? Makhraj huruf ain dari bagian tengah tenggorokan. Maka tekan tengah tenggorokannya. Insya Allah bisa. Kalau belum bisa, latihan terus. Kalau masih belum bisa, jangan berhenti, latihan terus.
Kalau masih salah, nggak dosa. Double pahalanya. Ya, rugi kalau kita berhenti belajar baca Quran. Rugi. Ya, rugi serugi-ruginya. Ya, oke, lanjut. Ya, falyabudu. Oke, kita lanjutkan kembali. Ya, jadi itulah hal-hal yang teman-teman harus perhatikan ketika melafalkan huruf ain bersukun. Kita lanjutkan kembali. Sekarang kita masuk ke huruf berikutnya. Teman-teman, huruf yang saya blok dengan warna hijau ini namanya huruf apa? Namanya huruf apa? Ini namanya adalah huruf ba. Oke, kita tulis ya. Namanya adalah huruf ba. Nah, insya Allah huruf ba mah gampang. Bagaimana cara melafalkan huruf ba? Huruf ba itu persis sebagaimana kita melafalkan huruf B pada abjad alfabet. Ba, bi, bu, ab. Persis seperti kita melafalkan huruf B pada abjad alfabet. Sentuhkan bibir atas dan bibir bawah kita. Ba, bi, bu. Tapi hati-hati jangan sampai melafalkan huruf ba bibirnya terlampau dilipat. Ba, bi, bu. Tidak. Cukup sentuhkan bibir atas, bibir bawah saja. Babi, bu, abe. Oke. Kita lanjutkan kembali. Sekarang huruf ba-nya di atasnya ada simpul angka 9 seperti ini. Ketika kita mendapati ada huruf hijaiyah apapun yang di atasnya ada simpul angka 9 seperti ini namanya adalah harokat. Kita tulis ya. Namanya adalah harokat dhammah. Oke, sip. Huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat dhammah, maka dia mesti dibaca dengan vokal apa? Dia mesti dibaca dengan vokal U, teman-teman sahabat-sahabat Quran sekalian. Oke, maka huruf ba-nya di sini nggak kita baca ba lagi, tapi huruf ba-nya di sini harus kita baca dengan bunyi vokal U karena harokatnya simpul angka 9. Maka untuk menyempurnakan vokal U pada harokat dhammah, jangan lupa harus apa? Harus MM. Nah, Bang, apa itu MM? MM itu artinya adalah maju mulutnya, muncung mulutnya, mencucuk mulutnya. Falyabu. Jadi jangan cuman falyabu, tidak, tapi muncungkan falyabudu. Emang kenapa kalau nggak maju? Tandanya kalau nggak maju harokat dhammah teman-teman, nggak sempurna harokat dhammahnya karena wa kullu madmumin falan yatima. Huruf berharokat dhammah tidak akan pernah sempurna illa kecuali bidhammi syafataini dhammah, dengan cara memuncungkan, memonyongkan mulut kita ke arah depan. Faham sampai sini? Jelas sampai sini teman-teman sahabat-sahabat bedah tajwid sekalian? Kita lanjutkan ya. Jadi setiap harokat dhammah jangan lupa monyong mulutnya, muncung mulutnya, maju mulutnya. Falyabudu, falyabudu, bukan cuman falyabudu. Ya, lanjut. Oke, selanjutnya saya izin hapus dulu bagian ini. Nah, selanjutnya kita mendapati ada huruf apakah ini yang saya blok dengan warna hijau? Seperti biasa kita kenalan dulu sama nama hurufnya. Ini namanya adalah huruf dal, teman-teman sekalian. Saya izin tulis namanya adalah huruf dal. Jadi jangan sampai teman-teman bilang ini adalah huruf da. Tidak ada huruf hijaiyah yang namanya huruf da. Ini namanya adalah huruf dal. Seperti apa huruf dal ini dilafalkan? Oke, kita bahas. Apakah huruf dal itu sama persis sebagaimana kita melafalkan huruf D pada abjad alfabet? Jawabannya adalah belum tentu serupa. Maka ketika teman-teman melafalkan huruf dal, jangan sampai patokannya ke huruf D. Karena huruf dal punya aturan tersendiri yang nggak bisa langsung kita simpulkan sama dengan D alfabet. Belum tentu. Kita ingatkan, setiap huruf hijaiyah dari alif sampai ke huruf ya, itu punya yang namanya makhraj. Makhraj itu artinya tempat keluar. Di mana tempat keluar dari huruf dal ini dilafalkan? Oke, kita cek pakai buku saya, metode seru hijaiyah. Oke, kita cari huruf dal ya. Seperti apa huruf dal ini dilafalkan? Nih, perhatikan. Oke, ya. Huruf dal ini dilafalkan dari torfu lisan. Bang, apa itu torfu lisan? Torfu lisan itu artinya adalah ujung lidah. Ujung lidahnya diapain, Bang? Wa ta wa dalu wa ta min huwa min ulyah thanaya. Ujung lidah kita sentuhkan ke pangkal gigi seri atas kita. Kebayang nggak teman-teman? Kalau nggak kebayang, nggak usah dibayangin. Langsung lihat gambar di sini, ya. Nih, perhatikan.
Ya. Nah, perhatikan. Tuh. Jadi huruf dal itu ujung lidahnya ke pangkal gigi sari atas. Ujung lidah kita nempelnya ke pangkal gigi sari atas. Jadi pangkal gigi sari atas itu maksudnya adalah gusi, tempat tumbuhnya gigi sari atas kita. Ya. Oke. Sedikit-sedikit. Ya. Jangan main loncat pembahasan tajwidnya. Pelan-pelan huruf dulu nih. Gimana kabar huruf kita nih? Ya. Oke, lanjut. Nah, kalau huruf D gimana? Biasanya kalau kita melafalkan huruf D itu ujung lidahnya bukan ke pangkal gigi sari atas, tapi nempel ke langit-langit di atasnya saja. Nah, ini huruf D. Jadi apakah sama huruf dal dengan huruf D? Belum tentu sama. Kecuali huruf D alfabet teman-teman nempelnya ke sini, berarti sama. Jadi jangan huruf dal yang menyesuaikan huruf D teman-teman. Ya, huruf dal itu harus sesuai dengan kaidahnya. Oke. Nah, dadidu. Kalau masih belum kebayang, teman-teman saya izin bantu boleh? Saya izin dampingi boleh? Saya izin bantu boleh ya? Nih, huruf dal spesial buat teman-teman. Tadi huruf dal dilafalkan dari mana? Dari ujung lidah ya. Mana ujung lidah? Nih, ini yang disebut dengan ujung lidah. Ini yang disebut dengan ujung lidah. Ujung lidahnya disentuhkan kemana tadi huruf dal? Ke pangkal gigi sari atas. Yang mana yang disebut dengan pangkal gigi sari atas? Oke, pelan-pelan. Perhatikan. Ini namanya gigi sari atas kita. Lalu mana bagian pangkalnya? Nih, bagian pangkalnya teman-teman sekalian adalah bagian yang ini. Nah, ya. Nih, ini gusi-gusi tempat tumbuhnya gigi sari atas kita. Ini yang disebut dengan pangkal gigi sari atas kita. Jadi, si ujung lidah kita tadi, teman-teman, yang ini nih, yang ini nempelnya ke sini. Ya. Oke. Jelas ya? Sehingga nanti di buku kita akan kita perlihatkan ilustrasi pelafalan huruf dal itu seperti apa. Nih, perhatikan baik-baik. Huruf dal ya. Oke, saya izin agak zoom sedikit. Set. Nah, perhatikan. Inilah pelafalan huruf dal ketika dilafalkan. Perhatikan baik-baik. Sebentar saya setting dulu. Oke, perhatikan. Nah, nempel kemana itu? Kelihatan? Ujung lidahnya disentuhkan ke pangkal gigi sari atas kita. Sekali lagi. Hah? Kemana tuh? Ujung lidah kita bukan ke langit-langit, tapi ke pangkal gigi sari atas kita. Oke, sehingga ketika kita lafalkan seperti ini. Perhatikan baik-baik. Da, di, du, ade, ide, ude. Nah, seperti itu huruf dal dilafalkan. Ya. Kenapa saya jadi ada hamsnya ya Ustaz? Ya, tinggal dihilangkan nafasnya. Da. Kalau teman-teman melafalkan huruf dal keluar ada nafas-nafas da, tandanya terlalu medok itu. Jangan terlalu ditekan kuat-kuat. Nempel saja. Da, di, du, bade. Gitu ya. Oke. Sip, kita lanjutkan kembali teman-teman sahabat-sahabat bedah tajwid sekalian. Jadi, huruf dal itu dilafalkan ujung lidah kita disentuhkan ke pangkal gigi sari atas gigi sari atas kita. Ya. Oke, sebelum kita lanjutkan, senang belajar pelan-pelan seperti ini? Jangan lupa, kalau ada manfaatnya, kalau ada kebaikannya, jadilah penonton yang interaktif. Dengan cara tap-tap layar dan di pojok kanan bawah, minimal teman-teman share ke keluarga kecil teman-teman sekalian. Oke? Semoga jadi berkah pahala jariah buat teman-teman. Kita lanjutkan kembali teman-teman sekalian ya. Nah, selanjutnya maka tinggal kita praktekkan dalam pelafalan. Oke? Nah, jadi jangan sampai teman-teman betul-betul menyerupakan huruf dal dengan huruf D pada abjad alfabet. Ya, falyabudu gitu. Oke, jelas. Walaupun memang huruf dal itu kalau kita baca Al-Quran yang ada latinnya, memang dia diwakilkan dengan huruf D di Latin, gitu. Ya, jelas insya Allah, faham insya Allah. Sip, pelan-pelan. Lanjut lagi, huruf dalnya udah. Oke, huruf dalnya sudah nih. Sekarang kita belajar harokatnya. Oke, harokatnya sama kayak huruf ba tadi ya. Simpul angka 9 namanya harokat dhammah, maka dia mesti dibaca pakai vokal i, a, i atau u. Tentu dia harus dibaca dengan vokal u. Ya, kalau ada simpul angka 9 di atas huruf, maka dia dibaca dengan vokal u. Maka huruf dalnya dibaca menjadi du. Falyabudu. Jangan lupa kalau misalnya vokal u itu kalau pengen sempurna pelafalannya, jangan lupa mm ya. Apa itu mm Bang? Maju mulutnya. Falyabudu.
Falyabudu, nggak perlu ditarik-tarik ya. Falyabudu, nggak, langsung monyong aja dua-duanya. Falyabudu. Oke, lanjut lagi. Nah, selanjutnya, oke, saya izin hapus dulu. Nah, du-nya tadi sudah kita bahas ya, huruf dalnya sudah kita bahas ya, harokatnya pun sudah kita bahas. Sekarang kadar panjang du-nya berapa harokat. Nah, ada domah berjumpa dengan apa ini? Ada domah berjumpa dengan wawu dalam kondisi sukun. Maka di sini ada nama hukum tajwid mad tabi'i. Oke, ya. Masya Allah, sebentar. Ada hukum tajwid namanya adalah mad tabi'i. Ya, dia harus dibaca dengan kadar panjang 2 harokat. Nama hukum tajwidnya adalah mad tabi'i, atau sebagian di antara kita ada yang juga bilang mad asli. Monggo, boleh. Ya, nah, mad tabi'i itu dilafalkan seperti apa? Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh, teman-teman, salah satu hukum tajwid paling banyak dalam Al-Quran yang akan sering kali kita temui adalah hukum tajwid mad tabi'i. Maka yuk kenalan keadaan dasar dari mad tabi'i itu. Apakah hanya dhammah berjumpa dengan wawu sukun saja? Ternyata tidak. Ya, ternyata tidak, teman-teman, sahabat-sahabat bedah tajwid sekalian. Oke. Nah, sekarang kita cari tahu nih, sebenarnya mad tabi'i itu ada apa saja. Oke. Bukan hanya dhammah berjumpa dengan wawu sukun, teman-teman sekalian, tapi dia ada dua pasang lagi. Ya, ada apa aja? 1 dhammah ketemu wawu sukun. 2 pasang lagi adalah fathah berjumpa dengan alif, lalu kasroh baris bawah berjumpa dengan ya mati atau ya sukun. Nah, berarti ada 3 keadaan. Kalau menemukan kondisi ini 2 harokat ya bacanya. Ya, hukum tajwidnya namanya apa? Mad tabi'i ya, nama hukum tajwidnya. Tapi maaf ya. Tapi teman-teman sekalian, 2 harokat itu tuh segimana? Soalnya masih banyak di antara kita yang masih bingung 2 harokat itu segimana kadar panjangnya. Oke, buat teman-teman khususnya yang baru belajar, atau mungkin ada yang mu'alaf, atau mungkin masih ada yang awam di sini, nggak apa-apa. Ikuti caranya. Kalau ada 2 harokat, teman-teman tinggal ayunkan 2 kali ayun. Karena dia 2 harokat, maka ayunannya 2 kali juga. Oke, contohnya. Perhatikan, teman-teman yang baru belajar khususnya perhatikan. Falya'buduro, duro. Jadi diayunkan dengan nada. Pertanyaan berikutnya adalah, Bang, apakah mad tabi'i itu harus selalu diayunkan? Jawabannya adalah tidak. Ya, diayunkan itu hanya tips dan trik saja bagi teman-teman, apalagi teman-teman yang baru belajar masih bingung 2 harokat itu sepanjang apa. Ya, jadi cukup diayunkan saja. Oke, contohnya lagi, sekali lagi kita ulang. Falya'buduro. Nah, cukup diayunkan seperti itu saja. Oke, nanti kalau sudah terbiasa, gak diayunkan pun gak apa-apa. Tapi 2 harokatnya tetap terjaga. Contoh, falya'buduro. Tuh, tetap kadarnya 2 kali ayun, tapi pelafalan kita gak ngayun. Tekniknya ngajar luar biasa, beda dari yang lain jelas sekali. Karena yang kita kejar bukan teman-teman pengen cepat bisa. Jadi iming-iming kita bukan cepat, pengen cepat bisa. Sekali jalan bisa berapa menit bisa baca. Enggak, bukan itu. Karena kita bukan lagi balapan. Pelan-pelan aja. 1 hari dapat 1 huruf, 1 minggu dapat 1 huruf, nggak apa-apa. Pelan-pelan. Ya. Oke, lanjut. Falya'buduro. Nah, oke. Lanjutkan lagi teman-teman sekalian ya. Oke, jadi bukan, ini ada pertanyaan nih, berarti wawunya nggak usah dibaca falya'budu, nggak perlu. Ya, kalau ada wawu sukun sebelumnya dhammah, wawu sukunnya ini sebagai pemanjang bacaan saja. Nggak perlu dibaca falya'budu, nggak. Tapi falya'buduro. Nah, gitu. Oke, pelan-pelan ya, sedikit-sedikit. Oke, jadi di sini saya nggak ngajak teman-teman lagi balapan, kita lagi belajar pelan-pelan. Ya, tolak ukurnya bukan waktu belajar itu. Lanjut. Ya, tapi istiqomah saja. Ya. Lanjut teman-teman. Ini huruf apa?
Huruf yang saya blok dengan warna hijau ini namanya huruf apa? Ketika dia belum berharokat, namanya adalah, Masya Allah. Bentar. Namanya adalah huruf ro, teman-teman sekalian. Ya, ini agak susah nih posisinya, sebentar ya. Saya izin posisikan dulu. Nah, oke. Ini namanya adalah huruf ro, teman-teman sekalian. Huruf ro itu dilafalkan seperti apa? Oke, kita bantu ya. Setiap huruf hijaiyah itu punya yang namanya makhraj, teman-teman sekalian. Oke. Di mana makhraj huruf ro? Di mana tempat keluar dari huruf ro? Oke, kita bahas. Huruf ro itu dilafalkan dari yang namanya punggung lidah. Warro yudanihi lidhohrin adkhalu. Punggung lidah itu bagian mana, Bang? Punggung lidah itu deket sama ujung lidah. Iya, di mana? Oke, ayo kita cari tahu. Ayo kita cari tahu, teman-teman. Oke, perhatikan baik-baik nih ya. Di mana yang disebut dengan punggung lidah? Oke, perhatikan baik-baik, izin. Nah. Oke, nah di sini lihat. Nah, yang dimaksud dengan punggung lidah itu bagian mana? Ini namanya ujung lidah. Ya, ini namanya ujung lidah. Nah, huruf ro itu dilafalkan dari bagian punggung lidah. Mana punggung lidah? Nih, punggung lidah itu bagian yang ini, teman-teman. Nih, ini punggung lidah. Ini punggung lidah, ini punggung lidah. Jadi yang nempel itu punggung lidahnya. Ya, bukan ujung lidahnya banget. Contohnya gimana? Nih, contoh ilustrasi pelafalan nampak depannya itu seperti ini. Nah, lihat, kelihatan? Tuh, jadi yang disentuhkan itu adalah bagian punggung lidahnya, bukan si ujungnya. Sehingga si ujungnya ini membuat sedikit celah. Contoh praktek pelafalannya. Mohon izin, jangan kaget, saya izin perbesar dulu. Oke, perhatikan. Huruf ro itu dilafalkan seperti ini. Ro, arro. Jadi yang nempel bukan bukan ujung lidahnya banget. Ro, ro, arro. Punggung lidahnya sebagaimana tadi kita lihat di gambar. Oke, jelas ya? Nah, kaget Ustadz? Nah, jangan kaget ya. Teman-teman yang ngerasa ada manfaat, ajakin minimal keluarganya saja. Saya pengen teman-teman yang punya keluarga, ayah, ibu, ya anak, cucu, istri, ya, oke, adik, kakak, ajakin. Belajar bareng-bareng huruf-huruf aja. Dimulai dari huruf dulu. Ya. Itu karena itu esensi paling penting dalam baca Quran, huruf. Oke, maka huruf ro dilafalkan bukan betul-betul dari ujung lidahnya, tapi dia dilafalkan dari bagian punggung lidah kita. Sehingga sekali lagi pelafalannya seperti ini. Ro, Ar-Rahmanir-Rahim, Ar-Rahmanir-Rahim. Bisa? Kalau belum bisa nggak apa-apa. Tapi latihan kan? Dapat double pahala. Alhamdulillah. Lanjut. Karena hasil itu bukan karena manusia, teman-teman. Ya, jadi kita nggak akan bertanggung jawab atas hasil, tapi berikhtiar atau tidak. Kan hasil mah Allah yang nanti nitipin. Ya, lanjut. Nah, selanjutnya teman-teman sekalian, ya sudah kita ketahui jadi huruf ro itu dilafalkan dari bagian punggung lidah kita. Sekarang, ya, kesalahan yang teman-teman harus perhatikan ketika kita melafalkan huruf ro adalah jangan sampai getaran yang dihasilkan itu getaran yang terlampau berlebih-lebihan. Saya izin tulis ya. Nah, Masya Allah. Nih, kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan huruf ro adalah getaran yang dilafalkan terlampau berlebihan. Oke, pelan-pelan. Perhatikan. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Salam dari Kerinci, Jambi, Ustadz. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Oke, perhatikan baik-baik, teman-teman sekalian. Ya, huruf ro itu dilafalkan gak boleh getarannya terlampau berlebihan. Contohnya rori rubar, nggak gitu. Ya, tapi huruf ro itu getarannya sedikit saja, tapi harus tetap jelas. Gak boleh jadi samar-samar. Kenapa, Bang? Karena huruf ro punya sifat namanya apa? Nih, saya tulis di bawahnya ya. Huruf ro itu punya sifat namanya adalah warro wabitakririn ju'il. Takrir itu artinya apa? Sering kita sebut takrir itu dengan STLJ. STLJ itu apa? Getarannya sedikit tapi tegas, lugas, dan jelas. Ro, ri, ru, er, ir, ur. Kedengeran nggak getarannya? Kedengeran nggak getarannya, teman-teman? Ro, ri, ru, er, ir, ur. Kedengeran nggak? Ya, kedengeran? Tapi berlebihan nggak getarannya? Enggak.
Karena huruf ro punya sifat takrir. Warra wa bitakririn ju'il. Jadi ketika kita pelafalkan ayat ini, saya izin agak zoom out dulu. Maka hindarkan getaran huruf ro yang seperti ini. Falyabudu rabba. Tapi falyabudu rabba. Nah, selanjutnya ini ada pertanyaan. Kalau yang cadel R gimana Ustadz? Justru orang yang cadel, mohon maaf, itu lebih mudah melafalkan huruf ro dibanding huruf R. Ya, orang yang mohon maaf cadel seharusnya lebih mudah melafalkan huruf ro dibanding huruf R. Tapi kalau masih belum bisa, sekali lagi latihan terus. Tapi hasil gimana Allah? Udah, nggak ada beban. Tetap kita mengupayakan dengan ikhtiar yang maksimal. Tapi kan kalau hasil itu bukan di tangan kita, tapi di tangan Allah. Ya, lanjut. Tapi hati-hati. Tapi hati-hati, tadi kita sudah ketahui huruf ro punya sifat namanya adalah takrir. Getarannya tidak boleh berlebihan. Ya, gak boleh ro, ri, ru. Tapi hati-hati juga, jangan sampai getarannya justru hilang. Contohnya gimana? Ro, ri, ru, bar, falyabudu robba. Enggak begitu. Tetap ada getarannya sedikit. Tapi tegas, lugas, jelas. Paham ya? Oke, lanjutkan lagi. Itu huruf ro teman-teman. Selanjutnya, sekarang kita lanjutkan pembahasan huruf ro, tapi lihat harokatnya. Oke, harokatnya harokat baris atas. Teman-teman ingat, kalau ada huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat fathah, ya, oke, basic vokal harokat fathah baris atas itu dibaca dengan vokal apa, teman-teman sekalian? Basic vokal harokat fathah itu dibaca dengan vokal apa? Dibaca dengan vokal A, ya. Oke, kita tulis, ya. Tapi apakah huruf ro di sini kita baca falyabudu rabbah? Tentu saja tidak. Huruf ro itu ketika dia berharokat fathah akan terdengar seperti bunyi vokal O. Kenapa? Kenapa? Bukankah fathah itu bunyinya vokal A, tapi kenapa huruf ro dibacanya vokal O, ro, seperti O? Ya, gitu. Kenapa? Karena huruf ro termasuk ke dalam huruf yang tebal ketika fathah. Walaupun pada dasarnya huruf ro itu huruf yang tipis, tapi ketika huruf ro berharokat fathah ataupun dhammah, vokal U, ro harus dibaca dengan keadaan pelafalan yang tebal atau mufakhamah, ya. Oke. Nah, selanjutnya, Bang, berarti kalau misalnya vokal A dia termasuk ke dalam huruf apa? Dia termasuk ke dalam huruf yang karakter pelafalannya dibaca tipis ketika fathah. A, ba, ta, sa, ja, ha, dan yang lainnya. Oke. Pertanyaan selanjutnya, ya teman-teman sekalian. Ya, pertanyaan selanjutnya adalah kenapa huruf tebal ini ketika dia berharokat fathah itu nggak dibaca dengan vokal A, tapi kenapa berubah jadi O? Kenapa nggak disamain aja biar nggak pusing? Nah, perhatikan, huruf yang dibaca dengan keadaan tebal itu punya sifat yang selalu menyertai huruf tebal. Apa nama sifatnya? Nama sifatnya adalah isti'la. Apa itu isti'la, Bang? Isti'la itu artinya adalah PLN. PLN kok dibawa-bawa perusahaan listrik negara. PLN di sini bukan perusahaan listrik negara, tapi pangkal lidah naik. Ya, pangkal lidah naik. Yang mana yang disebut dengan pangkal lidah? Oke, perhatikan. Kita ibaratkan ini adalah lidah kita. Ya, ingat ini bukan ular kobra, bukan. Ya, ini ujung lidah, ini tengah lidah. Nah, ini yang disebut dengan pangkal lidah. Lidah bagian terdalam kita itu yang disebut dengan pangkal lidah. Oke, huruf tebal pangkal lidahnya naik. Huruf tipis pangkal lidahnya datar, turun, nggak naik. Oke, paham sampai sini? Jelas? Paham teman-teman sekalian? Paham? Oke, lanjutkan kembali. Nah, huruf tipis pangkal lidahnya datar, sehingga ketika vokal A mau keluar nggak kehalangin jalurnya sama pangkal lidah. Tapi kan pangkal lidahnya di bawah, sehingga vokal A mau keluar bebas, keluar tetap dengan vokal A. A, ba, ta, sa, ja. Berbeda halnya dengan huruf tebal. Huruf tebal ketika fathah yang harusnya keluar dengan vokal A, tapi karena kehalangin sama pangkal lidah yang naik sifat isti'la, vokal A-nya kehalangin nih. Outputnya berubah jadinya. Jadi seperti
Sebenarnya vokal A itu yang keluar, tapi karena nangkring pangkal lidah di atas, keluarnya jadi vokal seperti O. Paham nggak? Ya, so. Kalau pangkal lidahnya nggak diangkat, bunyinya sa, gitu bunyinya. Paham? Nah, jadi perhatikan kembali teman-teman sekalian. Nah, jadi bunyi vokal O pada huruf yang kita baca dengan keadaan tebal itu bukan karena ngonyongin mulut. Saya tulis di bawahnya ya. Bukan karena bukan karena kita monyongin mulut, majuin mulut. Contohnya gimana? Ro, fal ya budu ro, nggak gitu. Tapi fal ya budu ro, fal ya budu ro, arro, nah gitu. Lihat ya, kalau pengen lebih zoom begini. Lihat ya. Oke. Jadi mulut kita tuh nggak monyong ketika melafalkan huruf tebal vokal O. Ro, enggak. Mulut kita cukup dibuka. Ya. Lalu angkat pangkal lidah. Begini. Coba. Ro. 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 Tuh. Ya. Monyong nggak? Nggak ada kan bibir-bibir monyong di antara kita? Cielah, di antara kita. Ya. Gitu ya. Ya teman-teman ya, senang belajar pelan-pelan seperti ini. Nah, banyak di antara kita itu kalau belajar tuh pengen cepet dulu, nyari jalan instan. Boleh, tapi biasanya yang instan itu nggak permanen, tapi temporer. Ya, oke, pelan-pelan. Jadi di sini ya kita mengajak teman-teman belajar perlahan, sedikit huruf per huruf, harokat per harokat. Ya, lanjut. Ya, jangan lupa ya, di-share dulu. Di-share dulu. Kalau ada manfaat, kan di pojok kanan bawah sini ada tanda panah nih. Teman-teman punya keluarga kan? Minimal keluarga terkecil saja. Ajakin ya, orang tuanya, anaknya, ya, suaminya, istrinya, adiknya, kakaknya. Yuk, silahkan. Lanjut lagi ya. Sip, kita lanjutkan kembali. Salah. Nah, gitu ya. Nah, lanjut. Jadi bunyi vokal tebal di sini itu dihasilkan bukan karena kita monyongin mulut, tapi karena kita isti'la, pangkal lidah naik. Ya. Ro, ro, ro. Gitu teman-teman sekalian. Lanjutkan lagi ya. Oke, nah selanjutnya di sini kita mendapati ada huruf bentuknya seperti mangkok dan ada titik satu di bawahnya. Ya. Ini namanya huruf apa teman-teman sekalian? Ini namanya adalah huruf ba. Kita tulis ya, namanya adalah huruf ba. Oke. Bagaimana cara melafalkan huruf ba ini teman-teman sekalian? Huruf ba ini dilafalkan persis bagaimana kita melafalkan huruf B pada abjad alfabet. Babi, bu, bungkus, ayam bakar, ba, bagus, betul. Nah itu huruf ba tuh sama kayak huruf B. Ya, yang saya ingin ingatkan ketika teman-teman melafalkan huruf ba adalah jangan sampai bibirnya terlampau dilipat. Contoh ba, bi, bu. Nggak begitu ya. Oke, lanjutkan kembali. Nah, huruf ba itu di sini harus apa? Hurufnya dia berharokat baris atas. Udah, kalau dia vokalnya vokal A, tipiskan pelafalannya. Ba, ba, jangan bo, tapi ba. Kan huruf berharokat fathah kalau vokalnya A, berarti kan dia termasuk ke dalam huruf yang tipis. Maka buka mulutnya sedikit senyum, tipiskan. Ba, fal ya budu robba, bukan robba ya. Lanjut lagi. Nah, sekarang di sini teman-teman yang saya ingin bahas, perhatikan. Huruf ba-nya di sini, di atasnya ada tanda burung terbalik seperti ini. Ini namanya tanda apa? Ini namanya adalah tanda tasydid. Saya izin tulis ya. Waduh, di sini sudah mulai guludug teman-teman di Bandung. Ya. Oke. Tasydid. Ini namanya adalah tanda tasydid. Tasydid itu apa? Tasydid itu kalau teman-teman mendapati ada bentuk seperti ini. Ada yang bilang tasydid, ada yang bilang sabdu, ada yang bilang syiddah, ada yang bilang syaddah, ada yang bilang musyaddad, silahkan. Tapi kita izin panggil dengan tasydid. Kalau ada huruf yang bertasydid, basicnya itu dilafalkan dengan cara apa? Dilafalkan dengan cara ditekan. Ya, dilafalkan dengan cara ditekan. Bukan ditahan. Ya. Oke, ditekan. Bukan ditahan. Kecuali hanya pada dua huruf. Apa itu? Nih. Kalau hurufnya adalah huruf nun,
dan huruf mim. Oke, bentar saya tulis di bawah deh ya. Kalau hurufnya adalah huruf nun dan huruf mim, ketika bertasydid teman-teman sekalian, baru dia dibaca harus ditahan. Karena dia ada hukum namanya gunnah. Dia ditahan berapa harokat? Dia ditahan 2 harokat. Oke. Contohnya seperti apa? Ya. Contohnya adalah inna. Tahan dulu n-nya 2 harokat. Itu kalau nun bertasydid. Kalau mim bertasydid juga sama. Amma. Sama. Selain 2 huruf itu nggak boleh ditahan. Contoh misalnya huruf ba di sini kita tahan 2 harokat. Falyabudu rabba. Kelamaan, capek. Karena bukan pada tempatnya teman-teman sekalian. Ya, lanjut lagi, semangat. Ya, ada ini yang tap-tap layarnya ada 2000 orang. Siapa yang udah tap-tap layar, yang sambil tap-tap layar? Ya Allah, kita doain bareng-bareng ya. Yang udah tap-tap layar, yang udah share, semoga dapat kebaikan-kebaikan yang lebih. Karena itu bentuk support teman-teman buat kami. Ya, oke, lanjut. Kita lanjutkan. Udah mulai geluduk-geluduk teman-teman. Sudah hujan ya. Insyaallah. Allahumma shayyiban nafi'an. Oke. Allahumma shayyiban nafi'an. Lanjut ya. Falyabudu rabba. Cukup ditekan saja. Rabba, nggak perlu rabba. Oke, lanjut lagi teman-teman, sahabat-sahabat sekalian. Nah, selanjutnya kita lanjut ke huruf berikutnya, teman-teman. Oke, lanjut lagi. Iya, guguludugan ya. Bener nih ya, sama berarti. Oke, selanjutnya teman-teman sekalian, di sini kita mendapati ada huruf apa nih? Nah, yang saya blok dengan warna hijau, ini namanya adalah huruf H. Kalau di kita sering disebut dengan H besar. Siapa di antara teman-teman yang melafalkan H ini masih menganggap H besar ini dilafalkan ada andilnya dada? Nah, dilafalkan dari dada. H besar, kalau teman-teman masih menganggap dari dada, maka ini kurang tepat teman-teman sekalian. H besar tidak ada hubungannya dengan dada. Ya, jadi jangan sampai teman-teman melafalkannya dari sini. Kalau teman-teman melafalkan H besar dari sini, yakin saya, nafas teman-teman akan boros, capek. Enggak. Tapi H besar itu dilafalkan dari mana? Bukan dari dada. Tapi dari mana? Yuk kita cek. Nih, perhatikan. Ya, tuh. Setiap huruf hijaiyah itu punya yang namanya makhraj. Makhraj itu apa? Makhraj itu artinya adalah tempat keluar. Di mana tempat keluar dari huruf H besar ketika dilafalkan? Ya. Nah, perhatikan tuh. Makhraj H besar itu bukan dilafalkan dari dada, teman-teman sekalian. Tapi H besar itu dilafalkan dari yang namanya aqsal halqi. Aqsal halqi itu artinya adalah tenggorokan paling bawah atau tenggorokan pangkal atau tenggorokan paling dalam. Di mana itu, Bang? Di sini. Ya. Nah, ya, di sini teman-teman sekalian. Ya. Bentar ya. Oke, sip. Dia dilafalkan dari bagian pangkal tenggorokan kita, tepat pada bagian area yang berwarna ungu di sini. Ini namanya adalah pita suara. Ha, hi, hu. Oke, gitu ya. Dia dilafalkan jadi bukan dari dada di sini, tapi dari pangkal tenggorokan di sini. Ha, hi, di sini ya. Ha, hi, hu, bah. Apa ya itu ya? Oke, gitu ya teman-teman sekalian ya. Oke, jelas? Bedanya sama H kecil. Kalau H kecil itu dilafalkan dari bagian tengah tenggorokan kita. Karakter nafasnya berbisik. Ha, hi, hu. Kalau H besar dari bawah, dari paling dalamnya. Ha, hi, hu. Lebih ngebas kalau H besar. Kalau H kecil, dia lebih lembut. Ha, hi, hu. Gitu ya.
Oke, kita lanjutkan kembali. Jadi jangan sampai teman-teman melafalkan hak besar dari dada, tapi dari bagian pangkal tenggorokan kita. Oke, selanjutnya kita lanjutkan kembali. Di sini ya. Di sini. Oke, mana tadi ayatnya? Mana tadi? Nah, ini ya. Oke, mohon maaf. Nah, jadi hak besar itu dilafalkan bukan dari dada, tapi dia dilafalkan dari bagian pangkal tenggorokan. Oke, sip. Ha-hi-hu. Nah, selanjutnya yang teman-teman harus perhatikan ketika kita melafalkan hak besar adalah jangan sampai dilafalkan dengan pelafalan yang khofa. Ya, ini kurang tepat. Kesalahan kecil dari hak besar. Khofa itu apa, Bang? Khofa itu artinya samar, nggak jelas. Ya, jadi gini teman-teman sekalian. Coba kita balik lagi ke hak besar ya. Perhatikan. Nih, hak besar itu dia punya sifat namanya hams dan rokhwah. Hams artinya mengalir nafas. Rokhwah artinya mengalir suara. Nah, pastikan dua sifat ini ketika kita melafalkan hak besar, baik dalam kondisi sukun, baik dalam kondisi berharokat, ataupun bertasydid, itu jangan sampai khofa tadi apa samar. Contohnya misalnya kita praktekkan ya. Nih, misalnya di sini kita baca falyabudu rabbahadza. Itu nggak jelas itu haknya tuh. Nafas dan suaranya nggak jelas. Ya. Falyabudu rabbaha. Nggak, tapi harusnya Rabbaha, jangan Rabbaha. Nah, contohnya kalau di surah Al-Fatihah di bagian basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Tapi jelaskan nafas dan suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Jelaskan haknya. Paham sampai sini? Jelas sampai sini teman-teman, sahabat-sahabat bedah tajwid sekalian ya. Oke, lanjut lagi. Teman-teman mau belajar pelan-pelan per huruf atau pengen cuman hukum tajwidnya aja? Kalau pengen hukum tajwidnya aja juga bisa, tapi sayanya nggak mau. Ya, lanjut. Sip. Falyabudu rabbaha. Jelaskan ya. Oke, lanjut. Nah, huruf hak besarnya di sini teman-teman lihat di atasnya ada fathah tegak atau fathah berdiri. Ketika kita mendapati ada huruf hijaiyah apapun yang di atasnya ada fathah tegak atau fathah berdiri seperti ini sama kayak fathah. Ya, dibaca juga sama, dasarnya pakai vokal A. Tapi vokal A-nya dibaca kadar panjangnya 2 harokat. Nama hukum tajwidnya matobi'i. Ya, nama hukum tajwidnya matobi'i, maka dia dibaca atau mad asli sama aja ya, maka dia dibaca dengan kadar panjang 2 harokat. 2 harokat itu gimana? Ingat, 2 harokat itu sama dengan 2 kali ayun. Buat teman-teman yang baru belajar, ayunkan 2 kali ayun. Contoh Rabbahadza falyabudu rabbahadza. Hadza. Diayunkan begitu. Hadza. Gitu ya. Oke, selanjutnya. Kalau teman-teman sudah terbiasa, 2 harokatnya udah tahu nih, oh dia tuh diayunkan 2 kali ayun. Maka nanti nggak diayunkan dengan nada pun nggak apa-apa. Contoh, hadza. Haknya di sini tetap kadarnya 2 kali ayun, tapi nada pelafalan kita nggak ngayun tapi datar. Boleh. Hadza, asalkan ini yang terpenting 2 harokatnya terjaga. Mau diayunkan kek, mau nggak diayunkan kek, yang penting 2 harokatnya terjaga. Buat yang pemula, buat yang baru belajar, buat yang mu'alaf, ayunkan 2 kali ayun. Faham? Jelas? Ya. Masih semangat nggak siang ini nih? Yang masih semangat, yang belum tap-tap layar, coba absen dengan cara tap-tap layar. Sok ya, coba di antara 2100 orang kalau bergerak bersama tuh tap-tap layar itu ngebantu algoritma teman-teman. Jadi kalau teman-teman pengen nih anak-anak teman-teman buka TikTok itu konten-konten bagus, konten-konten baik, maka jadilah kebaikan, jadilah agen kebaikan untuk itu. Jangan cuman pengennya doang, tapi bergeraknya enggak gitu. Ya, lanjut.
Selanjutnya, ya jadi diayunkan 2 kali ayun. Hadza, 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 gitu ya. Oke, selanjutnya kita lanjutkan kembali teman-teman sahabat-sahabat bedah tajwid sekalian. Nah, sekarang kita masuk ke huruf berikutnya. Ini juga huruf yang sangat-sangat menarik, ya. Nah, ini namanya huruf apa teman-teman? Ketika dia belum berharokat, namanya adalah huruf dzal. Kita tulis apa? Namanya adalah huruf dzal. Bagaimana cara melafalkan huruf dzal ini? Kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan huruf dzal, ada 3 kesalahan besar teman-teman sekalian, ya. Kita bahas apa aja. Yang pertama, dibaca menjadi huruf dal. Ya. Yang kedua, dibaca menjadi huruf zai. Yang ketiga, dibaca menjadi huruf jim. Ya. Ini 3-tiganya kesalahan besar semua. Ya. Kalau dibaca misalnya jadi huruf dal. Falyabudu rabbahada, haza, haja. Semuanya kesalahan besar. Kenapa Bang bisa menjadi kesalahan besar? Ingat, kalau kasus kesalahannya sudah menukar antara huruf yang satu dengan huruf yang lainnya, maka itu sama dengan sudah merubah struktur kata. Kalau struktur kata berubah, maka makna ayat yang akan ikut menjadi taruhannya. Ya, oke, sip. Maka gimana cara melafalkan huruf dal yang seharusnya? Ayo kita cari tahu. Perhatikan, kita pakai buku metode seru hijaiyah kita seperti biasa. Di mana huruf dal, seperti apa huruf dal ini dilafalkan? Yuk kita cek huruf dal, ya. Seperti apa huruf dal ini dilafalkan? Perhatikan baik-baik, ya. Nih, perhatikan. Kelihatan? Huruf dal itu kita ingatkan lagi. Setiap huruf hijaiyah itu punya yang namanya makhraj. Makhraj itu apa? Makhraj itu artinya adalah tempat keluar. Di mana tempat keluar dari huruf dal? Tempat keluar dari huruf dal itu dilafalkan dari yang namanya torful lisan. Torful lisan itu artinya apa? Torful lisan itu artinya adalah ujung lidah. Ujung lidahnya diapain Bang? Wadhu wadzal watha lil ulya min torofaihima. Ujung lidah kita sentuhkan ke ujung gigi sari atas kita. Kalau nggak kebayang, nggak usah dibayangkan. Langsung lihat praktek pada gambarnya. Perhatikan baik-baik. Di sini huruf dal, ujung lidahnya lihat bagian titik berwarna hitam di sini. Ini adalah titik artikulasi ujung lidah yang disentuhkan ke ujung gigi sari atas kita, teman-teman sahabat-sahabat sekalian. Ya, oke. Jadi patokan huruf dal itu bukan harus digigit, bukan harus melet, bukan harus ngelel, tapi sentuhkan ujung lidah kita, arahkan ujung lidah kita ke ujung gigi sari atas kita. Teman-teman sahabat-sahabat sekalian, ya. Contoh yang lebih jelasnya gimana? Perhatikan baik-baik. Jangan kaget. Siap. Za, zi, zu. Perhatikan baik-baik. Za, zi, zu. Nggak perlu ngelel, nggak perlu melet. Za, zi, zu. Nempelnya tipis-tipis aja sohib-sohibku. Za, zi, zu. Jangan digigit. Ya. Kenapa huruf dzalnya cukup mengarah saja, nempel tipis-tipis ke ujung gigi sari atas? Karena huruf dzal, perhatikan baik-baik, dia dari segi suara punya sifat yang namanya rokhwah. Rokhwah itu artinya adalah mengalir suara. Kalau dia terlalu ditekan, digigit, maka nggak akan ngalir suaranya. Begini contohnya. Perhatikan. Da, di, du, ad. Nggak ngalir. Cukup za, zi, zu, al. Tuh. Jelas? Jadi nggak perlu digigit. Ya. Paham sampai sini? Kita lanjutkan kembali. Set. Oke, baik. Ya. Siap teman-teman sekalian. Jadi cukup ujung lidah kita disentuhkan tipis-tipis ke ujung gigi sari atas kita, seperti selayaknya gambar yang kita tadi perlihatkan ke teman-teman. Ya. Oke. Sip. Sehingga ketika kita lafalkan dalam ayat ini, pelafalannya begini. Hadza, 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 hadza. Oke. Pas pelajaran ngajiku ini kutat agak sulit ngucapnya. Lihat ini jadi lebih tahu lagi karena atas izin Allah
Allah, bukan karena metode orang, bukan karena live, bukan hanya sebatas karena penyampainya, enggak, tapi karena Allah cinta sama teman-teman sekalian. Ya. Oke, lanjut. Jadi jangan sampai kalau teman-teman merasakan ada nikmat, apa kata Allah? Apa kata Allah? Kalau teman-teman merasakan ada nikmat, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kalau teman-teman merasakan ada ni'mati rabbika, nikmat dari Rabbmu, nikmat dari Allah, fahaddits, maka sampaikanlah. Sudah belum menyampaikan ke yang lain? Nah, itu pertanyaannya. Lanjut. Kalau merasakan nikmat ya, kalau nggak nikmat ya nggak usah. Lanjut lagi teman-teman sekalian. Huruf dzalnya di sini dia berharokat baris atas. Sama, setiap huruf berharokat baris atas, kalau keluarnya adalah vokal A, maka pelafalannya ditipiskan. Za, bukan za, oke? Za. Jadi ada senyumnya sedikit mulutnya. Falyabudu rabba hadza, bukan hadza, ya. Lanjutkan lagi teman-teman sekalian. Nah, teman-teman, lanjutin ya. Huruf dzalnya sudah kita bahas. Allahu akbar, Allahu akbar. Ya, huruf dzalnya sudah kita bahas. Harokatnya pun sudah kita bahas. Sekarang kita lihat dengan keadaan dasar dulu. Huruf berharokat fathahnya di sini berjumpa dengan huruf apa teman-teman ini? Sret. Berjumpa dengan huruf apa ini? Ini namanya huruf alif. Ketika kita mendapati ada huruf hijaiyah apapun yang berharokat baris atas, bertegur sapa dengan alif, maka harus dibaca dengan kadar panjang dua harokat. Nama hukum tajwidnya adalah hukum tajwid mad tabi'i, atau teman-teman juga boleh sebut dengan mad asli, boleh ya. Ini keadaan dasarnya. Maka secara keadaan dasarnya dia mesti dibaca 2 kali ayun. Hadza, lagi hadza, lagi hadza. Paham? Betul gitu ya? Keadaan dasarnya dulu, biar teman-teman yang baru belajar bisa ngikut. Oke. Tapi pertanyaan berikutnya, apakah betul huruf dzal di sini tetap dibaca dengan kadar panjang 2 harokat? Apakah iya huruf dzal di sini tetap dibaca dengan hukum tajwid mad tabi'i? Jawabannya adalah tidak, teman-teman sekalian. Kenapa? Kenapa? Oke, kita bahas pelan-pelan. Nih, kenapa dia nggak dibaca 2 harokat lagi? Karena di sini dia berjumpa dengan apa nih, teman-teman? Izin, saya kasih tanda warna kuning deh ya. Nih, di sini dia mendapati ada apa ini? Yang warna kuning. Apa nih namanya? Namanya adalah alif lam qamariyah, atau ada yang bilang juga al-qamariyah, atau boleh juga idhar qamari. Apa itu alif lam qamariyah? Oke, perhatikan baik-baik. Alif lam qamariyah adalah ketika teman-teman mendapati bentuk seperti alif dan lam yang mereka bersandingan seperti ini, lalu di atas lamnya ada tanda petik atau tanda sukun. Ini yang disebut dengan tanda sukun ya, pada di atas huruf lam dan sebelumnya ada alif, namanya alif lam qamariyah. Kalau di atasnya tanda tasydid begini, namanya alif lam syamsiyah. Udah, gitu aja. Ya, udah. Teman-teman. Oke, jelas ya. Nah, jadi kalau teman-teman ini kita tulis dulu deh di bawah ya. Ini namanya ALQ. Kita tulis ALQ. ALQ itu alif lam qamariyah, ya, alif lam qamariyah. Kalau ada mad tabi'i ketemu sama alif lam qamariyah, maka mad tabi'inya nggak perlu dibaca 2 harokat. Maka di sini mad tabi'inya gagal aktif, cukup kita baca dengan kadar 1 harokat saja. Dari huruf dzal ini ya langsung masuk ke huruf yang ada tanda qamariyahnya, yaitu huruf lamnya, yaitu sukun di sini. Oke? Sehingga ketika kita baca hadzal, nggak perlu dzanya dipanjang-panjangkan lagi, karena mad tabi'inya gagal aktif ketemu sama alif lam qamariyah. Oke, paham sampai sini? Jelas sampai sini teman-teman, sahabat-sahabat bedah tajwid sekalian? Allahu akbar. Kita lanjutkan kembali ya. Maka dari sini langsung masuk ke huruf dzalnya. Oke, sebentar nih ya. Oke, langsung masuk ke huruf lamnya. Maaf ya, lamnya. Oke, hadzal. Nah, sekarang kita akan bahas bagaimana cara melafalkan huruf lam. Sudah mulai bosan teman-teman sekalian? Semangat.
Oke, ya, kita izin akan mengulang-ulang bahasan huruf, ya. Hukum tajwid tetap kita bahas, tapi core kita, esensi kita, fokus kita huruf. Teman-teman, ini namanya adalah huruf lam. Ketika dia belum berharokat, namanya bukan la, tapi namanya adalah huruf lam. Bagaimana cara melafalkan huruf lam ini, teman-teman, sahabat-sahabat bedah tajwid sekalian? Apakah huruf lam itu, Bang, kalau saya huruf lam itu dilafalkan sama kayak huruf L pada abjad alfabet? Apa iya huruf lam itu pasti sama dengan L alfabet kita? Jawabannya adalah belum tentu, teman-teman, sahabat-sahabat sekalian. Lah, terus huruf lam dilafalkan bagaimana? Ingat, teman-teman sekalian, setiap huruf hijaiyah itu punya yang namanya makhraj. Saya izin ingatkan, setiap huruf hijaiyah itu punya yang namanya makhraj. Nah, makhraj huruf lam itu bukan semata-mata seperti huruf L, belum tentu, karena huruf L kita kan belum tentu sama dengan lam. Maka yuk cek gimana makhraj huruf lam. Yuk kita belajar pakai buku saya, metode seru hijaiyah. Oke, kita sekarang cari huruf lam, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Huruf lam, mana huruf lam? Oh, di sini, teman-teman sekalian. Ya, mana ya? Oh, di sini. Nah, ini perhatikan. Inilah makhraj huruf lam. Tempat keluar dari huruf lam itu dilafalkan dari yang namanya hafat tulisan. Hafat tulisan itu artinya samping lidah atau tepi lidah. Ya, tepatnya huruf lam itu di adna hafati lisan, di tepi lidah depan sampai menyusur ke ujungnya. Kalau nggak kebayang, ya, huruf lam nggak cukup kita lihat dari makhraj tampak samping seperti ini. Makanya nanti di buku saya ada video animasi makhrajnya. Kita cari tahu seperti apa huruf lam dilafalkan. Perhatikan, ya. Kita lihat dulu 3D modelnya. Perhatikan. Nah, perhatikan baik-baik, teman-teman sekalian. Oke, ini ceritanya adalah lidah kita. Huruf lam itu dilafalkan dari mana? Saya izin zoom sedikit. Nah, huruf lam itu dilafalkan dari tepi lidah bagian depan yang kanan. Yang ini nih. Oke, yang ini tepi lidah bagian depan kanan menyusur sampai ke ujung lidah. Begitupun tepi lidah bagian depan yang kiri, yang ini menyusur sampai ke ujung lidah. Jadi kalau kita lihat overview dari huruf lam itu, kalau kita lihat nampak atasnya tuh seperti ini. Walamu adnaha limuntahaha. Huruf lam itu dilafalkan dari tepi lidah bagian depan kanan dan kiri, bukan dari belakang ya. Bukan dari tepi lidah samping lidah belakang, enggak. Tepi lidah samping lidah depan bagian kanan dan kiri menyusur keduanya sampai ke ujung lidah. Nah, kemanain ya makhraj huruf lamnya? Nih, ya, dia disentuhkan ke langit-langit depan di sini. Duh, kelihatan nggak? Nah, di sini nih. Nah, di sini. Sehingga, ya, khawatir kita kalau teman-teman melafalkan lam dengan L, ada orang yang melafalkan huruf L cuma nempelin ujung lidah doang ke langit-langit. Contohnya gimana? Perhatikan. Al, 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 al. Nah, huruf lam gak cukup dilafalkan seperti itu. Perhatikan, huruf lam itu dilafalkan seperti ini. Al, 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 al. Kalau masih belum jelas, ayo kita cari tahu. Nih, huruf lam itu, nih, kita lihat ya di buku saya nanti ada ilustrasi video 3D animasinya. Seperti apa huruf lam dilafalkan. Nah, nggak cukup dilihat dari nampak samping. Ya, nah kita lihat dari angle tambahan yang sedang kita buat ini. Perhatikan, huruf lam itu dilafalkan seperti ini, teman-teman sekalian. Perhatikan baik-baik. Ya, la, li, lu. Perhatikan bagian yang tadi sudah saya sebutkan. Nempel kemana tuh? Lihat bagian mana yang nempel. La, li, lu. Kelihatan, teman-teman sekalian? Faham sampai sini? Allahu Akbar. Kita bermohon sama Allah. Ya Allah, kita belajar baca Quran. Bahkan dari huruf demi huruf, ya Allah. Maka ya Allah, berikanlah kemuliaan kepada kami di hadapan Engkau, ya Allah. Gak perlu di hadapan manusia. Di hadapan Engkau, ya Allah. Berikanlah ya pahala-pahala terbaik untuk teman-teman yang sudah meluangkan waktunya buat belajar baca Quran. Semoga dengan itu Ramadan kali ini lebih bernilai di hadapan Allah dan memberikan makna yang lebih untuk teman-teman sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jelas sampai sini? Lanjutkan kembali, teman-teman sekalian. Ayo kita lanjutkan kembali, ya. Oke, maka seperti itulah huruf lam dilafalkan, ya. Nah, maka kalau kita praktekkan, jangan dibaca hadzal, tapi hadzal. Bunyinya beda antara hadzal dengan hadzal. Beda ya. Lanjut ya. Oke, bismillah. Kita lanjutkan kembali, teman-teman sekalian. Nah, sekarang huruf lamnya dalam kondisi sukun. Ya, tanda petik di atas huruf ini namanya adalah tanda sukun atau tanda mati gitu ya. Kalau di bahasa kita tuh sering disebut dengan tanda mati, lam mati boleh, lam sukun boleh.
Oke. Nah, sekarang bagaimana cara melafalkan lam sukun? Maka kalau kita mendapati ada huruf hijaiyah dalam kondisi mati atau sukun, maka huruf tersebut cukup dibaca dengan bunyi konsonannya saja. Maka bunyi konsonan lam adalah al. Maka dibacanya gini, hadzal. Ya, hadzal. Nggak dibaca hadzalah, hadzali, hadzalu. Ya. Oke. Baik, kita lanjutkan kembali teman-teman sekalian. Nah, sekarang kita bahas kesalahan apa saja yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan huruf lam sukun. Ada pembahasannya? Ada pembahasannya. Di mana? Di buku metode seru hijaiyah. Di sini. Ya, kita cek tuh dijelaskan huruf demi huruf ketika bersukun, tema latihannya seperti apa, pola latihannya, kesalahannya apa aja, dipraktekkan dalam penggalan kalimat, dipraktekkan dalam penggalan ayat. Ya, saya dampingi lewat apa? Lewat video belajar di sini. Ya, tapi belum launching. Mohon doanya, semoga cepat launching bukunya. Oke, sip. Lanjut teman-teman sekalian. Ya, jadi kesalahan lam bersukun yang poin pertama sudah kita bahas tadi apa? Dilafalkan betul-betul menyerupai bunyi L pada abjad alfabet. Ya, oke. Ya. Ya, udah kita bahas tadi. Sekarang kita izin loncat ke poin kedua, karena poin pertama sudah kita bahas. Masya Allah, lupa ya, sampai lupa ini puasa ya, saking semangatnya. Oke, sebentar agak pening sedikit, teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan, semangat ya. Oke, di sini kesalahan kedua dari huruf lam bersukun adalah seringkali dibaca dengan memantulkan suara. Nah, ini kesalahan populer pada huruf lam sukun, betul? Betul atau enggak? Maksudnya memantul itu bagaimana, Bang? Oke, nih misalnya kita ambil ya di Quran surah Al-Mutaffifin ayat ke-26. Perhatikan baik-baik. Di sini ada kalimat falyatanafasi. Perhatikan di lam sukunnya. Kesalahan kedua pada lam sukun adalah ada bunyi vokal konsonan e di sini. Ya, falyatanafasi, lagi falyatanafasi, falyatanafasi, jangan fale ya, tapi falyatanafasi gitu. Oke, Bang, kenapa kok lam sukun nggak boleh memantul? Ya nggak boleh. Kenapa? Karena lam nggak punya sifat qalqalah. Ini kita cek yuk, mending kita cek yuk di buku metode seru hijaiyah saya. Perhatikan, nih kita cek teman-teman. Emang huruf lam nih, lihat ya. Emang huruf lam dia punya sifat qalqalah. Cek nih. Ya, sifat huruf lam ada jahr, ada tawasud, ada istifal, ada infitah, ada idlaq, ada inhiraf. Ada nggak qalqalah? Nggak ada kan ya? Yang punya sifat qalqalah cuma 5 huruf. Apa saja? Perhatikan. Ba, jim, dal, to, qof. Atau sering disingkat menjadi baju di toko. Bajunya di toko, bukan baju di mall. Maka mim sukun dan lam sukun jangan memantul-mantul. Abe, aje, ade, alko, alko. Itu huruf qalqalah, nggak ada ale dan ame. Paham? Jelas? Masih semangat teman-teman? Allah ya, lanjutkan lagi ya. Oke, sip. Nah, lanjutkan kembali. Jadi jangan sampai huruf lam di sini kita pantulkan ya. Nah, sekarang kita cari tahu yuk, kenapa lam sukun itu suka mantul. Nih, lihat ya lidah saya, perhatikan baik-baik. Nih, kenapa lam sukun itu suka memantul? Saya akan baca dengan slow motion, dengan perlahan. Teman-teman analisis, kenapa lam sukun suka memantul? Komen nanti di kolom komentar, serempak semua. Perhatikan. Falyatanafasi, falyatanafasi. Kira-kira kenapa huruf lam sukunnya ada pantulan? Silahkan berpikir. Karena huruf lamnya terlalu terburu-buru dilepas makhrajnya. Ya, teman-teman sekalian, jangan ya. Oke, jangan ya. Maka bagaimana caranya? Bagaimana solusinya agar lam sukun kita tidak memantul?
kenalan sama huruf lam lagi. Perhatikan, perhatikan ya. Nih, salah satu sifat dari huruf lam, teman-teman sekalian, lam punya sifat yang namanya adalah inhiraf. Nih, apa? Inhiraf. Walinhirafi suhiha. Apa itu inhiraf? Inhiraf itu artinya penyimpangan makhraj. Jadi yang asalnya makhraj huruf lam itu lidahnya nempel ke langit-langit bagian depan, nah dia diinhirafkan, dia disimpangkan kemana? Agak ke kanan atau agak ke kiri. Contohnya, perhatikan, fal yatanafasi. Lagi, fal, boleh ke kanan, fal kiri boleh, fal kanan boleh, fal yata kiri juga boleh, fal yatanafasi. Nah, dengan sifat inhiraf itu akan membuat lam teman-teman tidak tergesa-gesa lepas makhrajnya, karena disimpangkan dulu dia ke kiri ataupun ke kanan. Makanya ada sifat namanya inhiraf tadi di huruf lam. Fungsinya salah satunya untuk itu. Ketika sukun tidak ada pantulan nanti. Ya, jelas sampai sini? Oke, jam berapa teman-teman sekarang? Allahu Akbar. Ya, coba yang masih semangat detik ini jangan lupa bantu tap-tap layarnya. Kalau ngerasa ada manfaat, kalau nggak ngerasa ada manfaat nggak usah. Ya, nggak usah ikutan. Tapi kalau ada manfaat, ya siapapun yang lagi santai bantu tap-tap layarnya. Kalau ngerasa ada manfaat, biar tercatat oleh algoritma TikTok. Dianggap live-nya aktif. Penontonnya bukan penonton robot, tapi penonton manusia betulan. Gitu ya. Lanjut lagi teman-teman sekalian. Ya, oke. Kalau ditahan tapi tetap di atasnya gimana Ustadz? Gak dibelokkan kanan atau kiri, berarti tidak ada inhirafnya, berarti nggak sempurna lamnya. Gitu. Ya, oke. Lanjut lagi. Jadi jangan sampai huruf lam itu memantul, ya. Oke, paham ya? Oke, lanjutkan lagi teman-teman sekalian. Saya izin lanjutkan kembali. Nah, sekarang kesalahan yang ketiga, ya. Oh maaf, kita praktekkan dulu dalam ayat. Maka di sini jangan sampai dibaca hadzal bait, hadzal leba, tapi hadzal ba, agak diseret ke kanan ataupun ke kiri. Ya, teman-teman sekalian. Oke? Wah, teman-teman itu masih semangat nggak? Masih semangat nggak? Ya, sok tap-tap layarnya diistiqomahkan. Kalau nggak istiqomah turun, ya. Ya, turun. Lanjut teman-teman sekalian. Oke, selanjutnya ya, kesalahan yang ketiga ketika kita melafalkan huruf lam bersukun adalah jangan sampai dilafalkan terputus suaranya. Nah, ini kesalahan yang belum banyak orang tahu. Ya, ini kesalahan yang belum banyak orang tahu. Taunya kan lam sukun jangan memantul. Itu udah banyak orang tahu. Tapi kesalahan ketiga ini masih banyak orang belum tahu. Ya, sok masih semangat gak ini teh? Coba dicek dulu semangatnya ini teh kendor gimana? Ya, oke. Misalnya perhatikan. Ya, sekali lagi kita ambil dari Quran surah At-Tariq ayat 17. Ya, perhatikan. Lam sukun tidak boleh dibaca dengan terputus pelafalannya. Contoh, amhil, hum, antara l dengan hu gak boleh ada jeda hening. Amhil, hum. Kalau itu terjadi, tandanya teman-teman keliru lamnya. Ya, oke. Sekarang kita bahas kenapa huruf lam itu gak boleh terputus suaranya. Karena huruf lam punya sifat. Kembali lagi ke sifat. Nih, salah satu sifat dari huruf lam, teman-teman sekalian adalah nih, tawasud. Tawasud itu artinya pertengahan. Pertengahan di antara apa? Pertengahan di antara rikhwah dan syiddah. Rikhwah artinya mengalir suara, syiddah artinya tertahan suara. Nah, tawasud itu tengah-tengahnya, nggak betul-betul mengalir, tapi nggak boleh juga terputus suaranya. Ya, coba mana ini yang masih semangat? Masih ada. Oke, nih maka ketika kita lafalkan ke sini sekali lagi teman-teman perhatikan.
Jangan dilafalkan terputus suaranya. Famahilil kafirina amhilhum. Enggak, tapi famahilil kafirina amhilhum. L-nya terus jalan tanpa terputus. Nah, sekarang kita cari tahu sebabnya. Kenapa lam sukun itu seringkali terputus? Pertama, karena menghindari kesalahan yang sebelumnya. Apa? Menghindari kesalahan qalqalah. Ya, karena takut mantul, banyak orang melafalkannya begini. Alhamdulillahi rabbil alamin. Enggak. Ya, enggak begitu. Boleh bagus tidak memantul, tapi nggak boleh terputus. Dua-duanya kesalahan. Ya, menghilangkan pantulan bagus, tapi memunculkan terputus suara itu salah juga. Ya, oke, maka ketika dilafalkan, ya, amhilhum bukan amhilhum. Oke, lalu yang berikutnya, kenapa lam sukun suka terputus suaranya? Karena lihat poin kedua. Banyak orang membaca Al-Quran dengan tempo yang lambat. Nggak apa-apa, tidak ada masalah dengan tempo yang lambat. Tapi please, hak mustahak hurufnya diperhatikan. Kenapa bang tempo yang lambat seringkali memutus huruf lam sukun? Bacaan yang dilafalkan dengan tempo yang lambat, itu biasanya nafasnya akan lebih capek. Sehingga banyak di antara kita yang bacaannya lambat, itu mencari tempat untuk dia tidak terlalu mengeluarkan nafas banyak. Contoh di Quran surah At-Tariq ayat 17, dari bagian awal ayatnya, di sana ada hak bertasydid, makin banyak keluar nafas. Perhatikan, dibaca dengan tempo yang lambat. Famahilil kafirina amhilhum. Ada yang sering baca begitu, bacaannya lambat tapi diputus-putus. Kalau baru belajar nggak apa-apa, tapi tetap harus saya sampaikan, itu suatu ketidaksempurnaan. Ya, tapi disesuaikan dengan kondisi teman-teman. Kalau teman-teman baru belajar nggak apa-apa, tapi kalau sudah terbiasa, jangan memutus huruf lam sukun. Apalagi temponya lambat, tetap harus ketika sifatnya mengalir sedikit suara, tetap harus sedikit mengalir, jangan sampai terputus. Contoh, perhatikan dari awal ayat 17-nya ya. Famahilil kafirina amhilhum. Nggak ada terputus-terputusnya. Ya, jadi yang nggak boleh putus itu bukan hanya silaturahmi, tapi huruf lam sukun pun nggak boleh putus suaranya ya. Oke ya, jelas ya. Oke, kita lanjutkan lagi teman-teman, sahabat-sahabat bedah tajwid sekalian. Ya. Nah, maka teman-teman siap untuk kuis? Terakhir nih. Terakhir. Siap untuk kuis? Siap untuk evaluasi? Saya akan kasih 2 pertanyaan pada huruf lam sukun ini. Ya, dan diharap kegiatan evaluasi ini teman-teman ikuti aktif. Ya. Karena dengan itu insya Allah menjadi wasilah teman-teman bisa lebih mempersiapkan pikirannya. Ya, yang ngantuk akan lebih fokus lagi nih. Siap. Perhatikan. Level pertama pada kalimat yang saya tandai di atas ini, ya. Oke. Perhatikan. Oke, saya siapkan dulu. Nah, oke, perhatikan, ya. Saya akan kasih 2 opsi pertanyaan. Maaf, 2 opsi jawaban. Ada jawaban berwarna merah dan ada jawaban yang berwarna biru. Teman-teman pilih mana pelafalan yang lebih tepat. Oke? Sip. Kalimatnya di atas saya ini tepatnya pada huruf lam bersukun. Ya. Level pertama, mana pelafalan lam sukun yang lebih tepat? Jawaban berwarna merah. Hadzal bait. Hadzal bait. Hadzal bait. Jawaban berwarna biru. Hadzal bait. Hadzal ba. Yang warna merah. Hadzal ba. Yang warna biru. Hadzal ba.
Oke, siap-siap. Yang pengen jawab yang warna merah, nanti di atas kolom komentar ada pollingnya. Teman-teman tinggal klik saja jawabannya. Yang pengen jawab warna merah, gambar muka orang tertawa. Yang pengen jawab yang warna biru, gambar orang muka menangis. Dimulai dari sekarang. Mana yang tepat? Silakan dipilih sesuai dengan warnanya. Yang warna merah, hadzal ba. Yang warna biru, hadzal ba. Silakan coba kira-kira mana yang lebih tepat. Yang huruf lam sukun yang pertama, jawaban berwarna merah atau jawaban yang berwarna biru? Coba silakan. Ya. Yang warna merah, sekali lagi ya. Perhatikan. Yang warna merah, hadzal ba. Yang warna biru, hadzal ba. Ya, jelas loh. Ini level pertama dulu ya. Insya Allah pasti teman-teman dominan pasti sudah tepat. Ya, yang warna merah, hadzal ba. Yang warna biru, hadzal ba. 5, 4, 3, 2, 1. Sip. Yang betul adalah jawaban yang berwarna merah. Ya, oke. Jawaban berwarna merah. Kenapa yang warna biru salah? Kenapa yang berwarna biru salah teman-teman sekalian? Karena yang berwarna biru memantul ya. Hadzal bait. Enggak ya, tapi hadzal bait tanpa adanya pantulan. Alhamdulillah, dominan sudah tepat. Siap ke pertanyaan level kedua terakhir? Masih dari huruf lam bersukun teman-teman sekalian. Siap? Oke. Siap aktif lagi? Siap aktif lagi insya Allah? Oke. Siap ya? Siap ya? Oke. Jawaban berwarna merah. Hadzal bait. Hadzal bait. Hadzal bait. Jawaban berwarna biru. Hadzal bait. Hadzal bait. Hadzal bait. Siap ya? Yang merah, hadzal ba. Yang biru, hadzal ba. Siap ya? Yang pengen jawab yang warna biru, gambar orang menangis. Yang pengen jawab warna merah, gambar orang tertawa. Di mana? Di atas kolom komentar. Sekarang juga silahkan pilih aktif. Kita lihat ya pemahaman teman-teman. Ya, yang warna merah, hadzal bait. Yang warna biru, hadzal bait. Nah, kira-kira mana lam sukun yang lebih tepat? Hati-hati ya. Ini dua-duanya udah oke loh. Tapi masih ada yang belum sempurna ternyata di antara kedua jawaban tadi. Dua pilihan tadi. Ya. Lagi ya. Perhatikan baik-baik ya. Yang warna merah. Ya. Nih. Hadzal bait. Yang warna biru. Hadzal bait. Ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Ya, yang betul adalah jawaban yang berwarna biru. Kenapa yang merah salah? Yang merah salah karena dia terputus. Karena huruf lam nggak punya sifat syiddah, nggak boleh putus. Hadzal ba nggak, tapi hadzal bait masih L-nya masih ngalir sedikit. Paham? Yo, sekarang saatnya praktekkan bareng-bareng ayat yang tadi kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Siap. Semuanya tadi pagi sudah kita bahas sama siang ini ya. Yuk, praktekkan dalam pelafalan kita teman-teman sekalian. Siap? Bismillahirrahmanirrahim. Falyabudu rabba hadzal bait. Falyabudu rabba hadzal bait. Sekali lagi.
فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. Senang belajar seperti ini? Yang pengen masuk grup, ya, dapetin informasi up to date terkait dengan kami, termasuk produk-produk saya sendiri, standby sampai akhir ya. Nanti boleh masuk grup free. Grup kita sudah ada 20.000 member lebih. Oke? Senang belajar seperti ini? Yuk, kita tutup dulu. Shadaqallahul azim.